ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان أعزكم الله. Pada malam hari ini pembahasan kita pada risalah Al-Usul As-Sittah. Sekarang kita masuk kepada Al-Aslu Tsani, pokok yang kedua setelah pada pembahasan yang sebelumnya. Pokok yang pertama adalah At-Tauhid. Maka pokok yang kedua ini adalah perintah agar kita bersatu dalam urusan agama, atau dengan kata lain yaitu dengan ittiba kepada Rasul SAW. Jadi jalan persatuan dalam urusan agama yang pertama adalah dengan tauhid, dan yang kedua adalah dengan ittiba'ur Rasul, mengikuti tuntunan Rasul SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa di masa Rasul SAW, para sahabat perselisihan itu sangat sedikit, baik dalam masalah fiqhiyah, kalau dalam masalah akidah juga sangat minim sekali para sahabat terjadi perbedaan, kecuali dalam masalah perincian-perincian. Tapi dalam masalah pokok-pokok akidah tidak ada perselisihan. Perselisihannya terjadi pada masalah perincian-perincian. Seperti misalnya, apakah ketika Mi'raj Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepalanya atau tidak? Mereka berselisih para sahabat, tapi tidak berpecah belah. Jadi ini yang perlu kita ketahui, karena kita terkadang ketika belajar agama Islam yang diberitahukan kepada kita apa dulu? Perselisihan dulu. Apalagi kalau sudah belajar fiqh madhab, yang ada di mindset kita, di pikiran kita adalah perselisihan. Jadi ini kekeliruan. Mestinya yang muncul di dalam pikiran kita itu persatuan dulu. Madhab kan datang belakangan. Kita belajar fikih madhab untuk bertahap dalam memahami ilmu, bukan membuat kita menjadi, istilah kita sekarang, sektarian, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Maka oleh karena itu, setelah Asy-Syaikh menjelaskan al-aslul awwal adalah at-tauhid, pokok pertama adalah tauhid, maka al-aslul tsani, pokok yang kedua adalah al-ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pondasi, dan ini terkandung dalam syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Maka oleh karena itu berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, al-aslu tsani, pokok yang kedua adalah amarallahu bil ijtima' fid din. Allah perintahkan kepada kita agar kita bersatu dalam urusan agama. Wa naha 'anit tafarruqi fi. Allah melarang kita tercerai-berai, berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Fabayyanallahu hadza bayanan syafiyan. Maka Allah menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang sangat memuaskan di dalam Al-Quran. Tafhamuhul awam, yang orang awam juga ngerti. Wa nahana an takuna kalladzina tafarraqu, dan Allah melarang kita meniru orang-orang yang bercerai-berai. Wakhtalafu qablana fahalaku, mereka berselisih, orang-orang sebelum kita, itu al-Yahud dan Nasara. Fahalaku, maka mereka pun binasa. Wa dzakara annahu amara al-muslimina bil ijtima', dan Allah menyebutkan bahwa Allah perintahkan kaum muslimin agar bersatu fid din, dalam urusan agama. Wa nahahum 'anit tafarruqi fi,
dan Allah melarang kita bercerai-berai dalam urusan agama. Di antaranya ayat yang menjelaskan agar kita bersatu dalam urusan agama, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang dalam surah Ali Imran ayat ke-103. Berpeganglah kalian dengan tali Allah. Tali Allah ini apa? Al-Quran. Tali Allah ini apa? Yaitu Rasulullah SAW, sunnahnya Rasul SAW. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. At-tafarruq fil din, berfirqah-firqah. Allah Subhanahu wa taala pun melarang kita meniru ahlul kitab. Di surah Ali Imran ayat 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berkelompok, bersekte dan berselisih. Berselisihnya apa? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan yang terang dari Nabi SAW. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim, dan mereka orang-orang yang bagi mereka siksa yang besar. Nah, ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang umat terdahulu berselisih, berfirqah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Di surah Al-Anfal ayat ke-46. Jangan kalian berselisih lalu kemudian kalian menjadi tercerai-berai dan lemah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang yang mencerai-berai agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in, engkau tidak termasuk bagian daripada mereka. Maksudnya Nabi SAW. Suratul An'am ayat ke-159. Begitu juga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura ayat ke-13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. Allah syariatkan bagi kalian agama sebagaimana Allah perintahkan dan wasiatkan kepada Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa, dan apa yang kami perintahkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu? An aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Tunaikan agama, dirikanlah agama, dan jangan kalian berselisih. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya inilah umat kalian, umat yang satu. Allah sebut umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku adalah Rabb kalian. Fa'budun, maka beribadahlah karena hanya kepadaku. Suratul Anbiya ayat ke-92. Dan masih banyak lagi ayat menjelaskan tentang perintah agar kita bersatu, tidak berselisih. Nah, yang menyebabkan perselisihan itu pertama kesyirikan. Yang menyebabkan perselisihan itu adalah al-bid'ah. Itu menyebabkan perselisihan. Hawa nafsu. Maka kita tidak diperkenankan untuk berselisih, berpecah belah dalam urusan agama. Bagaimana maksudnya? Apakah yang dimaksud bersatu dalam urusan agama ini walaupun akidahnya beda-beda, imannya beda-beda, keyakinannya beda-beda, tapi harus tetap bersatu? Apa seperti itu? Jawabannya tidak. Tidak akan pernah terwujud persatuan dengan cara itu. Maka yang pertama, persatuan itu ya harus dibangun atas dasar tauhid yang benar, iman yang benar, akidah yang lurus, itu dulu. Yang kedua, sama-sama kita berusaha untuk ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip yang harus dipegang semua. Sehingga ketika ada perbedaan sekalipun, karena sama-sama menuju kepada mengikuti tuntunan Rasul,
dia tetap masih bisa menghormati, tapi tetap terus berusaha menggali dan mencari bagaimana cara atau seperti apa semestinya kita mengikuti Rasul SAW. Semangatnya sudah semangat yang sama. Tapi kalau dari awal spirit kita sudah ditanamkan spirit tadi sekterian, sekte, saya madhab A, Anda madhab B, Anda dengan saya tidak sama. Ini namanya spirit sekterian namanya. Dari awal kita sudah begitu dulu. Anda ormas A, saya ormas B, maka berbeda. Ini permasalahan ini. Anda madhab fikihnya A, saya madhab fikihnya B. Ini sudah cara berpikir sekterian namanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah asas awal cara berpikirnya itu sudah cara berpikir yang memang harusnya bersatu. Muslim, Alkitab wa Sunnah sama. Cara memahaminya yang ikuti pemahamannya para sahabat. Begitu, itu namanya asas dulu, asasnya. Asasnya dulu harus disamakan dulu asasnya. Beda nanti kalau bicaranya permasalahan yang diperinci oleh para ulama nanti lain. Asasnya dulu kita sepakati dulu. Sepakat ya, Al-Quran ya sepakat, Sunnah Nabi SAW sepakat, mengikuti pemahamannya para sahabat salafus salih. Ini mestinya sepakat, ini mestinya di sini sepakat. Semestinya sudah sepakat di sini. Karena memang semua muslim yang mestinya ke situ. Tetapi kan nanti pada praktiknya ada sebagian kekeliruan, dan kekeliruan itu ditimbang. Misal contoh ya, kita ambil contoh yang lagi ramai aja misalnya. Pernikahan beda agama, yang wanitanya muslimah, yang laki-lakinya kafir atau ahlul kitab. Itu ijma, nggak boleh. Tidak ada perselisihan. Nggak boleh wanitanya muslimah, laki-lakinya apa? Ahlul kitab atau bahkan kafir musyrik. Nggak boleh. Ijma, nggak ada perselisihan. Kok tiba-tiba di belakang ada muncul, yaitu perselisihan? Dia yang bikin perselisihan berarti. Jadi kaum muslimin harus punya ilmu dalam hal ini, setidaknya tadi cara pandangnya. Jadi tidak semua perselisihan dianggap perselisihan yang boleh. Maka oleh karena itu kalau hadis makin banyak lagi dari hadis Nabi SAW, seperti hadis iftiraqul ummah. Iftaraqatil yahud ala 71 firqatan. Yahudi berpecah menjadi 71 firqah, golongan. Waftaraqatil nasara ala 72 firqatan. Nasara berpecah menjadi 72 golongan atau firqah. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. Umat ini berpecah menjadi 73 golongan kelompok. Yang Rasulullah SAW sabdakan, kulluha finnar, semuanya diancam neraka. Perhatikan terjemahan saya. Diancam apa? Neraka. Karena bisa jadi itu perbedaannya tidak sampai membuat dia keluar dari Islam. Jatuh pada kesesatan iya, tapi bisa jadi menyebabkan dia tidak keluar dari keislaman. Dan kesesatan yang tidak sampai menyebabkan dia keluar dari keislaman, tidak sampai membuat dia jatuh pada syirik akbar, masih mungkin diampuni gak oleh Allah? Masih mungkin diampuni gak oleh Allah? Masih. Oleh karena itu hadis Nabi SAW yang semisal seperti ini, kulluha finnar, semuanya kita berikan terjemahannya diancam neraka. Kita tidak mestikan mereka semua di neraka, tergantung dari kekeliruan. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, wa kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan yang tidak Allah ampuni. Kasih tambahan keterangan. Karena kesesatan juga bertingkat-tingkat. Setiap kesesatan yang tidak Allah ampuni di neraka. Yang Allah ampuni di neraka enggak? Dia ampuni di neraka. Ini agar kita jelas. Illa wahidah, kecuali satu firqah, ma ana alaihi wa ashabi, yang aku berpegang pada hal tersebut, para sahabatku berpegang pada hal itu. Dalam riwayat yang lain al-jamaah. Dalam riwayatnya sahabat Irbad bin Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di.
berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Maka karena di situ Rasul sebut berpeganglah pada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Di hadis iftiraqul ummah Rasul katakan yang aku dan para sahabatku. Ini sudah isyarat. Lalu kemudian Rasul sabdakan al-jamaah. Maka muncullah istilah ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berpegang kepada sunnah Nabi SAW dan mengikuti pemahamannya jama'atus sahabah. Ma'ana alaihi yawm ashabi. Tentu yang dimaksud mengikuti pemahamannya jama'atus sahabah, pertama adalah ijma'nya mereka. Satu. Yang kedua, masalah yang masyhur di kalangan mereka dan tidak ada yang menyanggahnya, tidak ada yang menyelisihinya. Lalu kemudian apabila terjadi perselisihan di antara para sahabat dalam satu permasalahan, maka diambil yang dekat kepada dalil dengan menetapkan bahwa mereka adalah seorang mujtahid, benar mendapatkan 2 pahala, keliru 1 pahala dan dimaafkan. Itu namanya manhajus sahabat itu, Pak. Bukan ngikutin individu sahabat, bukan. Tetapi mengikuti pemahaman mereka. Yang pertama, ijma'nya mereka. Yang kedua, satu ijma' yang jelas-jelas salahatan, atau pandangan satu orang dari mereka tapi tidak ada yang menyelisihi, atau pendapat mayoritas mereka, kendati pun ada yang menyelisih tapi mayoritas begitu. Ini bakal panjang nih kalau kita uraikan, ini bisa berapa pertemuan belum tentu selesai, tapi saya jelaskan pokok-pokoknya aja. Ya, karena kalau diuraikan panjang itu ya, kaidah yang kedua ini. Jadi perhatikan, ngikutin sahabat, pemahaman sahabat. Pertama adalah ijma'nya sahabat. Atau ada satu sahabat mengeluarkan satu pandangan atau statement, tidak ada satupun sahabat lain yang menyelisihinya. Itu distilahkan sebagian para ulama dengan istilah ijma' sukuti. Dengan diamnya para sahabat yang lain dianggap membenarkan ijma'. Atau permasalahan itu ada perselisihan di antara para sahabat, tetapi mayoritas memegang satu pandangan, maka kita ambil yang mayoritas, jangan ambil yang minor. Contoh misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan la riba illa fin nasi'ah. Tidak ada riba kecuali dalam riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu ketika ditunda waktunya, harganya jadi atau nilainya jadi bertambah. Itu namanya riba nasi'ah. Kata Abdullah bin Abbas, tidak ada riba kecuali nasi'ah. Sedangkan para sahabat yang lain mengatakan riba ada dalam masalah lain, bukan hanya nasi'ah, dalam jual beli ada riba. Dalam hutang piutang juga ada riba, ya, termasuk kita di nasihat. Jadi kita tidak boleh mengikuti sahabat, tapi pandangan mereka yang individual dan ditentang oleh mayoritas para sahabat yang lain, atau bertentangan jelas dengan maksud. Contoh, Abdullah ibn Umar berfatwa bahwa tidak sah berwudu dengan menggunakan air laut, sedangkan telah datang hadis. Bisa jadi Abdullah ibn Umar belum tahu hadis itu. Bisa jadi belum tahu, dan beliaunya nggak tercela mujtahid. Tetapi ketika kita mengetahui itu, kita nggak boleh ikuti Abdullah bin Umar yang memfatwakan tidak boleh atau tidak sah wudu dengan air laut, sedangkan telah datang hadis Nabi SAW, sabda beliau, "Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatu." Air laut itu suci dan mensucikan, bisa dipakai wudu walaupun asin. Dan bangkainya, ikannya yang mati di lautan itu halal. Hewan laut halal. Telah datang hadis itu, dan hadis itu hadis nomor 1 itu di Bulughul Maram ketika pembahasan pertama Kitabul Thaharah, bab al-miyah, bab terkait dengan air. Jadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis itu. Maka fatwanya Abdullah bin Umar tidak diikuti. Bukan karena merendahkan Abdullah bin Umar, itu ijtihadnya Abdullah bin Umar, tapi tidak diikuti. Diikuti sabda Nabi SAW. Jadi itu namanya metode atau manhaj, itu ya seperti itu. Jadi jangan kita ngikutin sahabat yang mana. Berarti nggak ngerti ya. Yang mereka berijma baik secara sharih tegas atau ijma'nya sukuti, tadi ada satu orang menyatakan sesuatu yang lain tidak menentang, atau terjadi perselisihan tapi mayoritas, kita mengambil pandangan mayoritas salaf. Jangan ngambil pandangan individu-individu.
Lihat. Lalu kemudian selanjutnya wa yaziduhu, berkata Syekh, wa yaziduhu wuduhan ma waradat bi sunnatu min al-ajab al-ujab fi dzalik. Dan makin tambah jelas lagi apa yang telah datang dari sunnah Nabi SAW yang sangat menakjubkan dalam hal tersebut. Tadi kita sudah sebutkan sebagian dalilnya dari hadis Nabi SAW. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه والعلم. Kemudian terjadi bahwa berpecah belah dalam urusan pokok agama, ya pokok agama, dan cabang-cabang agama itu dianggap sebagai ilmu wal fiqh fid din, dan dianggap sebagai fiqh dalam urusan agama. Jadi kebalik. Sekarang ketika kita membahas satu permasalahan, orang pasti cara berpikirnya sudah sektarian, sekte. Apa itu sekte? Ya tadi berpecah. Ketika kita jelaskan Rasul begini, Rasul begitu, Anda jangan satu pendapat doang dong. Kan mazhab banyak. Ya. Karena pola pikirnya sudah sektarian, Pak. Cara berpikirnya orang berislam tuh harus berpecah belah, harus bermadhab, harus bersekte. Sehingga kalau kita tidak bersekte, tidak boleh. Seolah-olah kalau kita ngajak orang manusia untuk bersatu, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita dianggap orang gila. Nggak mungkin menyatukan manusia, itu nggak mungkin. Menyatukan nggak mungkin. Hanya pikiran orang kita rubah, nggak mungkin. Itu hak Allah Rabbul Alamin. Tapi mengajak manusia kepada persatuan tetap harus didasari atas Al-Quran dan sunnah. Persatuan bukan atas dasar ya udah sama-sama memahami aja perbedaan lah. Kita ini sudah beda, nggak apa-apa. Yang penting sama-sama Islam. Nah ini repot kita. Misalnya, ya sudahlah kita dengan Syiah nggak apa-apa lah, bersatu aja toh sama-sama Islam ini. Nggak bisa itu, Pak. Itu bukan persatuan itu. Karena apa? Akidahnya beda. Itu usuluddin, bukan furu'uddin. Kalau kita dengan misalnya orang yang bermadzhab Syafi'i dengan bermadzhab Hambali, dengan orang yang bermadzhab Maliki atau bermadzhab dengan madzhab Hanafi misalnya, itu fiqhiyah. Yang usul-usulnya banyak yang sama, dan itu kita masih bisa bertemu. Masih bisa bertemu. Tapi misalnya dengan orang Syiah, gak bisa. Dengan orang yang mengatakan Allah di mana-mana, gak bisa ini. Gimana kok bisa disebut bersatu? Ya. Jadi dalil-dalil yang datang menjelaskan agar kita berjamaah itu maksudnya adalah jama'atul adhiyan, yang dimaksud bersatu dalam urusan agama di atas tauhid, di atas sunnah Nabi SAW. Kalau kita dapat hadis jamaah, ya bersatu, maka itu kembali maknanya kepada ini jama'atul adhiyan. Bahkan jama'atul adyan aula min jama'atil abdan. Bersatunya agama itu lebih utama dibandingkan bersatunya badan. Bersatu badan itu maksudnya, nanti ada pembahasan di pokok yang ketiga. Bersatu badan itu kita bersatu dalam masalah taat kepada pemimpin selama bukan dalam hal maksiat. Nah itu sebenarnya pokok yang ketiga itu masuk dalam pembahasannya adalah Ramadan, Idul Fitr, Idul Adha. Pokok Islam itu jadi bukan terus asal atas nama fikih kemudian semua orang merasa boleh mengeluarkan pandangan atau mendahului puasa Ramadannya dengan pemerintah atau lebarannya. Oh itu udah kita ini sudah terjadi di negeri kita, Pak. Iftiraqul adyan terjadi, pecah agama, iftiraqul abdan pun terjadi. Buktinya Pak, sebagian orang Ramadan mau netepin sendiri, kadang lebih dulu atau lebih lambat dari pemerintah. Begitu juga sama Idul Fitri. Sudah kita ini berpecah dalam urusan agama, lalu kemudian berpecah dalam urusan fisiknya tadi. Karena itu fisik kelihatan, zahir. Lalu kemudian anehnya Pak, kita berbangga bahwa negeri kita ini negeri yang paling toleran. Negeri yang alhamdulillah, nasallallahu. Ini tanda orang tidak mengerti pokok-pokok agama. Tidak mengerti pokok-pokok agama. Maka oleh karena itu dalam beberapa permasalahan, apabila pemerintah pemimpin sudah mengeluarkan satu keputusan terkait dengan masalah
Misalnya Idul Fitr, Ramadan, ya kita ngikut. Jadi kalau misalnya tadi satu ormas A misalnya menetapkan berbeda dengan pemimpin, saya tanya, ormas A berarti ijtihad gak itu? Berijtihad gak itu namanya? Berijtihad. Lalu pemerintah dengan perangkat-perangkatnya, para ahlinya, ijtihad juga gak? Ijtihad juga gak Pak? Ijtihad. Kira-kira mana yang lebih berhak diikuti ijtihadnya, ormas atau pemerintah? Kan anehnya ormas ditaati sedemikian rupa, tapi giliran pemerintah nggak usah ikut. Aneh gitu. Aneh. Apa ada di dalam Al-Quran itu perintah untuk wa'ati'u ormas itu kan nggak ada ya. Jadi kita sudah di pola Islamnya sektarian gitu. Dari kecil diajarinnya Islam itu sektarian, bersekte. Sampai-sampai akhirnya ada sebagian, dan ini kejadian di lapangan sampai hari ini masih terjadi. Sampai sebagian ormas tidak mau sholat di masjidnya ormas yang lain atau sebaliknya. Walaupun nanti ketika kita teliti, kita cek, kita lihat, oh masih sama-sama ahlu sunnahnya. Beda dalam masalah beberapa furu' al-fiqhi, cabang-cabang permasalahan fikih. Sampai akhirnya sebagiannya nggak mau sholat di tempat yang lain. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya makanya di sini yang perlu kita pahami adalah tadi kalau disebut dengan fahmus salaf, pemahamannya salaf itu adalah pemahamannya ijma, yang dimaksud ijma atau mayoritas mereka. Ya. Maka termasuk juga yang harus dipahami bahwa tidak setiap perselisihan itu diperkenankan. Ada perselisihan yang boleh, yang diberi kelapangan, ada perselisihan yang tercela. Perselisihan yang tercela, ya tadi yang menyelisih terang-terangan, dia menyelisih dalil. Berbeda dengan dia menyelisih dalil bukan karena dia menentang dalil, tapi memang ada kalanya tidak sampai dalil pada dirinya, atau kemudian sampai pada dirinya tapi dari jalur yang lemah riwayatnya. Misalnya seperti Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala sampai kepada beliau hadis al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraq. Dua orang yang saling melakukan transaksi jual beli, dia memiliki hak khiyar. Khiyar majlis maksudnya, jadi atau enggak jual belinya. Jadi misalnya saya udah terlanjur beli, udah bayar, saya beli sepatu udah saya bayar, sepatu udah saya pegang, uang udah diserahkan. Saya belum geser dari toko. Dapat telepon. Ini anak Anda butuh duit nih, dia penting sekali penting. Wah, duitnya udah saya beli sepatu, nah, dia butuh duit untuk berobat misalnya. Lalu kemudian saya datang, Pak, nggak jadi saya beli. Itu namanya khiyar. Selama di tokonya tidak ada tulisan barang yang udah dibeli nggak bisa dikembalikan, nggak ada tulisan itu, maka dia punya hak khiyar. Itu namanya khiyar. Imam Malik rahimahullah ta'ala menerima hadis ini dari jalur yang lemah, yang dhaif. Maka Imam Malik katakan tidak ada hak khiyar, tidak ada namanya khiyar majlis. Itu kan ijtihad, karena memang beliau menerima dalilnya dari jalur riwayat yang dhaif, yang lemah. Maka fatwa Imam Malik terkait hal itu tidak kita ikuti, tapi bukan berarti kita merendahkan Imam Malik, karena Imam Malik sampai padanya hadisnya dari jalur yang dhaif, yang lemah, sehingga dia tidak menjadikan itu sebagai hujjah dalam masalah itu. Nah dalam hal ini perselisihan Imam Malik kita tidak ikuti fatwanya, tetapi juga kita tidak merendahkannya. Nah begitu metodenya. Sebagaimana tadi Abdullah bin Umar. Karena diantara prinsip-prinsip Imam Malik kulluna raddun wa mardud. Setiap kita bisa bantah, bisa dibantah perkataannya, illa sahib hadzal qabr, kecuali yang dikuburkan di sini, yang dimaksud adalah siapa? Rasulullah SAW. Lalu kemudian selanjutnya perlu juga kita ketahui bahwa karena tadi kita sudah sebutkan bahwa kebid'ahanlah yang menyebabkan terjadi perselisihan. Maka sebagaimana kita ketahui bahwa ya kebid'ahan itu semuanya adalah kesesatan dalam hal urusan agama. Bukan urusan mobil, motor, bukan itu Pak.
Itu mau urusan dunia semuanya. Urusan pakai pengeras suara, pakai handphone. Ada ini ngomong apa-apa yang zaman Nabi nggak ada, bid'ah, tapi pakai handphone. Ini gimana sih? Yang dimaksud di sini adalah memunculkan hal baru dalam urusan agama, bukan urusan dunia atau sarana dan prasarana. Kalau kayak bangunan masjid, bangunan itu sarana dan prasarana namanya, Pak. Sholatnya sama begitu. Begitu ya, jadi jangan sampai keliru. Termasuk juga diantaranya hal-hal nih, kita seringkali mendapatikan begini, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul SAW, sedangkan Rasul SAW pada saat itu bisa mengerjakannya, ada tuntutannya, tapi beliau tinggalkan. Itu berarti memang itu nggak ada tuntutan. Ini kaidah ini. Sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul SAW, lalu kemudian kalau Rasul pada saat itu mau mengerjakan bisa, tapi Rasul tidak mengerjakannya, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai walau tidak semua yang ditinggalkan Rasul itu tidak boleh. Nggak bisa dibilang begitu. Itu disilahkan oleh para ulama, nanti ada istilah sunnah tarkiyah. Sunnah tapi Rasul tinggalin. Padahal kalau Rasul mau lakukan apa? Bisa saja Rasul melakukannya. Ada semacam tuntutan pada saat itu bisa. Ya seperti sebagian permasalahan yang seringkali diperbincangkan tentang misalnya merayakan kelahiran Nabi SAW. Bukan kita nggak cinta pada Nabi SAW. Rasul nggak kerjakan, iya Rasul nggak kerjakan. Para sahabat nggak kerjakan. Padahal kalau mereka mau mengerjakan bisa, tidak ada penghalangnya. Mengapa mereka tidak mengerjakan? Dan jangan spekulatif di sini. Kadang orang spekulasi, ya kan dulu zaman itu perang, jadi nggak mungkin lah bikin perayaan. Ini spekulatif namanya. Agama kok dibangun atas spekulasi itu bagaimana sih? Malah ada yang begini, cinta sama Nabi mah nggak perlu pakai dalil. Masa cinta sama Nabi itu pakai dalil? La ilaha illallah. Makin kan? Yang tadi alasannya kalau zaman Nabi kenapa Nabi nggak merayakan karena peperangan zaman para sahabat, itu aja spekulasi. Itu saja, Pak. Spekulasi itu kan namanya jawaban-jawaban spekulatif namanya itu. Apa ya begitu? Kalau memang itu dianjurkan, nggak bicara perang apa nggak perang kan, maka nggak bisa agama ini dengan spekulasi-spekulasi. Maka itu spekulasi-spekulasi itulah bisa menimbulkan hawa, kecenderungan, kemauan, suka-suka sendiri. Maka oleh karena itu yang namanya ijtihad, ya orang yang memang terpenuhi syarat-syaratnya. Nggak sembarangan kemudian orang beristihad. Nah, apabila misalnya terjadi perselisihan di antara para ulama ahli sunnah dan itu masyhur perselisihannya, maka itu dianggap boleh, lapang. Misalnya seperti qunut subuh. Ini khilaf yang masyhur di antara ahli sunnah. Yang fatwain dianjurkan qunut subuh ya ahli sunnah, yang memfatwakan tidak dianjurkan atau kemudian membid'ahkan juga siapa? Ahli sunnah. Maka ini tidak menyebabkan orang keluar dari ahli sunnah. Dengan sebab orang itu qunut subuh tiap hari. Kita juga kadang sih giliran milih masalah bid'ah itu contohnya qunut subuh lagi. Nggak ada contoh yang lain. Padahal itu masalah masyhur di antara ahlus sunnah. Adapun misalnya sebagian kita memilih bahwa tidak dianjurkan qunut subuh atau itu bid'ah, ya silahkan aja. Tetapi tidak lantas kemudian kita menghukumi orang yang qunut subuh berarti keluar dari ahli sunnah, nggak serta merta. Ini juga di sebagian tempat ini terlalu hulu berlebihan juga. Saya dapat itu Pak di satu daerah. Benar nggak mau dia sholat di belakang imam yang qunut subuh, nggak mau dia. Ada hulu dia. Jadi sikap berlebihan. Iya, karena tadi kita katakan masalah qunut subuh itu perselisihannya antara ahli sunnah sama ahli bid'ah. Yang berselisih fatwanya itu ulama ahli sunnah apa ulama ahli sunnah dan ahli bid'ah? Sesama ahli sunnah toh. Jadi jelas.
Jadi jangan sampai kita keliru. Maka nanti dalam menyikapi kekeliruan bertingkat-tingkat juga, tidak sama menyikapi kekeliruan. Maka terlebih lagi kekeliruan, penyimpangan, kebedaan di dalam masalah usulul i'tiqad, perkara-perkara pokok akidah, atau perkara-perkara yang ijma', atau perkara-perkara yang mayoritas para salaf telah menyepakatinya. Ya, kembali lagi tadi kepada kaidah manhajus salaf. Misal contoh, jadi masalah fikih pun bisa jadi itu dia jadi ahlul bid'ah. Kenapa? Karena as-salaf telah ijma'. Misalnya tentang bolehnya mengusap khuf, bolehnya ada keringanan di dalam syariat, boleh mengusap apa? Khuf. Khuf itu ya semacam sepatu kulit tapi nggak ada sol-solannya di bawahnya. Jadi kayak model kaos kaki tapi kaos kaki kulit, bahasa kitanya sekarang gitu. Atau ya sepatu lah itu istilahnya. Sampai Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala katakan tidak ada yang menyelisih bolehnya mengusap khuf kecuali orang-orang Syiah Rafidhah. Itu berarti dalam sebagian permasalahan fikih juga, apabila orang itu menyelisihinya bisa jadi ahlul bid'ah apabila hal itu telah ijma' dari kalangan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka oleh karena itu seseorang itu bisa keluar dari ahli sunnah wal jamaah apabila dia menyelisihi masalah pokok-pokok akidah, atau dia menyelisih masalah-masalah yang telah diijma'kan oleh para ulama, atau menyelisih masalah yang mayoritas salaf telah memilih itu, kendati pun ada perselisihan dan sangat sedikit dan mayoritas memilih itu. Contoh misalnya al-khuruju alal hakimi al-zalim, memberontak kepada hakim yang zalim. Zalim bukan keluar dari Islam, seterusnya kan lain cerita. Seperti terjadi pada zamannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dilakukan seperti oleh Sa'id bin Jubair. Dia ikut kepada rombongannya Ibnu Ash'af, memberontak secara fisik perang. Tetapi sekian banyak salaf itu tidak begitu, tidak memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Lalu kemudian ada sebagian orang menukil yang minoritas. Itu Sa'id bin Jubair. Antum mengatakan Sa'id bin Jubair salah, Sa'id bin Jubair bid'ah. Ini metodenya ahlul bid'ah. Yang mayoritas gak diambil, yang minoritas apa? Diambil. Padahal setelah fitnahnya fitnahnya Ibnu Ash'af, namanya para ulama menyebutnya fitnahnya Ibnu Ash'af, yaitu setelah masanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, para ulama telah berijma' tidak boleh memberontak pada penguasa yang zalim. Adapun masalah penguasa yang kufur nanti ada perincian detail lagi. Nah, dia pilih yang itu tadi. Jadi hati-hati ini. Ya. Maka kita tidak juga bermudah-mudah dalam membid'ahkan. Seperti tadi perkara yang masyhur khilaf di antara ahli sunnah. Kita tidak bermudah-mudah juga. Kalau kita katakan masalah bid'ah, nanti lantas setiap orang yang melakukan itu kemudian dihukum bid'ah. Contohnya unsur. Lalu kemudian selanjutnya tidak boleh kalau memang dia jelas adalah merupakan tokoh kebid'ahan, lagi masyhur kebid'ahannya, baik itu dalam masalah pokok akidah atau masalah yang telah diijma'kan oleh para ulama, maka dia boleh diperingatkan kepada orang agar tidak mengambil ilmu dari dia. Ini juga masalah yang rentan-rentan hari ini. Kita melakukan hal itu bukan karena ingin supaya jamaahnya takut pindah, enggak ada urusan, jamaahnya pindah aja, itu urusan mereka. Kita menjelaskan itu dalam rangka menegakkan al-asul tsani ini, ijtima' fid din. Gitu ya, Pak. Kadang kita ini satu masalah dibawa kepada masalah personal. Jangan dibawa masalah personal ini. Dianggap iri karena jamaahnya si fulan lebih banyak, akhirnya orang dibilang jangan ambil ilmu dari dia. Enggak boleh atas dasar itu. Itu dasarnya hawa nafsu dari kita. Ya itu asalnya hawa nafsu. Jadi termasuk bagian daripada menjaga agar umat ini berkumpul dalam ad-din, agama, kita mengingatkan
Mereka yang memang sudah masyhur terkenal menyelisih pokok agama, perhatikan, menyelisih pokok agama, usuluddin, atau menyelisih masalah fikih yang telah ijma atau mayoritas salaf telah cenderung kepada itu, tapi dia malah cari-cari yang pendapat-pendapat yang ganjil dari perorangan individu salaf. Maka nanti ada kaidah-kaidah banyak sekali disebutkan oleh para ulama dalam masalah ini. Tetapi ini diantara poin-poin yang bisa kita sebutkan pada pembahasan di kesempatan malam hari ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanallahi bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.